Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat, masih semangat ya, jam pertama ya. Bagaimana keadaannya? Ada yang sakit? Hadir semua? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Muka-mukanya masih semangat ini ya. Ya, gak ada yang sakit kan? Oke, boleh dipimpin doa Yuda? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat bertemu kembali di pagi ini yang cerah ini. Mudah-mudahan kalian semangat. Semangat semua? Semangat, Bu. Coba kalau semangat. NKRI. Oke, udah on semua. Nah, sebelumnya kita nyanyikan lagu kebangsaan Maju Tak Gentar. Mulai ya, bisa ya? Maju tak gentar, maju tak gentar, hati dari serang. Nah, masih ingat untuk pembelajaran yang kemarin? Ada yang ingat? Saya, Bu. Oh, boleh aja nih. Yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Oke, terima kasih. Nah, yang kemarin kita itu membahas berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Nah, di sini berperilaku ini bagaimana sih praktiknya? Di pembelajaran ini kita akan mempraktikkan perlindungan dan penegakan hukum. Pembelajaran sekarang yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hukum di Indonesia ya. Nah, tujuannya di sini melalui kegiatan ya mencari contoh kasus perlindungan dan penegakan hukum, peserta didik mampu menunjukkan perilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat dengan tepat. Berarti siswa ini bisa mencontohkan kasus-kasus apa sih yang ada di pelajaran atau materi di sini. Oke, paham? Paham, Bu. Nah, di sini bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. Tapi dalam pembelajaran ini kita akan membahas tentang bentuk pelanggaran hukumnya, ya. Nah, ada yang tahu pelanggaran hukum itu apa? Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Oke, terima kasih. Nah, bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Nah, di sini ada pelanggaran hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Pertama, pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang. Pasal 489 sampai 502. Di sini ada contoh pelanggaran hukum di berbagai kehidupan ya. Di sini contoh pelanggaran hukum di berbagai kehidupan itu ada berapa macam? Ada berapa macam? Ada 4. Yang pertama itu ada di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Contoh peraturan di lingkungan keluarga. Yang pertama ada yang tahu contohnya apa? Mengabaikan perintah orang tua. Ya, mengabaikan perintah orang tua. Selanjutnya, menonton acara televisi sampai larut malam. Nah, di sini ada gambar-gambar melanggar peraturan. Yang pertama, di sini gambar apa? Melanggar di lingkungan apa? Yang pertama, bangsa dan negara. Ini kenapa penyebabnya? Yang pertama, Bonceng lebih. Berperasaan lebih dari satu orang. ya, bonceng lebih dari satu orang. Ada yang tahu hukumannya apa? Denda maksimal
60.000 kalau nggak salah. Maksimal Kurungan maksimal 250.000 ya. Ya, terima kasih. Nah, ini diatur dalam pasal 106 ya. Kalau misalkan kurungan ini selama 1 bulan ya. Yang kedua, ini dalam lingkungan apa? Gambar yang kedua. Lingkungan keluarga ya. Nih, di sini ada orang tua memarahi anaknya. Ini biasanya kalian pulang larut malam. Itu otomatis orang tua itu khawatir ya. Hukumannya itu tergantung keluarga-keluarga kalian. Selanjutnya ada bentuk mentaati hukum. Yang pertama itu apa? menaati hukum bangsa dan bernegara, bukan Bu? Ya, bangsa dan negara. Benar, terima kasih. Bangsa dan negara, karena Bapak ini sudah mematuhi rambu-rambu lalu lintas atau peraturan di jalan ya. Pakai helm, misalkan ada kaca spion dan semuanya komplit ya. Yang kedua apa? Ini di lingkungan Keluarga, Bu. keluarga, saling menyayangi. Nah, kalau misalkan kalian tidak ada pertentangan di keluarga, selalu mematuhi peraturan keluarga, ini ada keharmonisan. Ada yang bertanya? Tidak, Bu. Oh tidak, terima kasih. Nah, sekarang kalian berdiskusi ya, yang sudah disediakan oleh saya minggu lalu. Itu ada 2 kelompok ya, 2 kelompok. Nah, itu kalian nanti berdiskusi di WhatsApp grup kalian, kelompok 1 dan kelompok 2. Kalian berdiskusi analisis pelanggaran hukum di Indonesia ya. Bisa dimulai? Bisa, Bu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat ya. Nah, berarti silakan tugasnya dikerjakan. Kalian berdiskusi. Boleh dimulai. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, oke. Semangat ya, kalian antusias dalam kelompok ya. Nah, nanti kalian presentasi satu kelompok. Nah, selanjutnya nanti hasil diskusi kalian kirimkan ke Google Classroom ya, yang sudah disediakan kelompok 1 dan juga kelompok 2. Oke, paham? Nah, silakan yang mau presentasi kelompok 1 atau 2 dulu. Kelompok 2, Bu, kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Oke, Bu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Heri Ali. Saya mewakilkan kelompok 2. Di sini saya akan menyebutkan pelanggaran dalam lalu lintas, yaitu seperti tidak memakai helm, boncengan lebih dari 2 orang, lalu tidak memakai tanda nomor kendaraan, tidak membawa STNK, lalu memakai kaca film di kendaraan roda 4. Seperti itu, Bu. Oh iya, terima kasih. Nah, apa sih di sini kita harus apa misalkan dalam video ini? Oke, yang pasti negara memberikan peraturan yang lebih ketat lagi, memperkuat aparatur penegak hukum khususnya di lalu lintas. Terus adanya sosialisasi langsung seperti kesadaran akan pentingnya hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang terpenting bagi warga negara yang baik itu kesadaran akan pentingnya hukum dalam diri sendiri agar terciptanya negara yang tertib. Seperti itu, Bu. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dong buat kelompok 2. Kita sudah berdiskusi tentang menganalisis tentang
kasus-kasus pelanggaran hukum di Indonesia. Nah, tadi evaluasinya yang pertama kalian kelompok kirimkan ke GCR. Yang kedua sama ya, untuk evaluasi individu kalian nanti lihat di Google Classroom, kalian kerjakan ya di Google Classroom. Nanti terlihat nilai-nilai kalian ya. Oke, paham? Paham, Bu. Oke, terima Paham, Bu. kasih. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Kesimpulan dari pembelajaran di sini ya. Boleh disebutkan apa sih kesimpulan dari pembelajaran di sini? Silahkan. Kesimpulannya adalah kasus pelanggaran hukum sering terjadi karena berbagai faktor. Misalnya dari segi psikologis, pelakunya sedang mengalami stres yang berat dalam hidupnya. Faktor lainnya, dan ini yang paling sering menjadi penyebab, adalah adanya sikap egois yang terlalu tinggi, di mana mereka hanya mementingkan kepentingannya tanpa menghormati orang lain dan tanpa melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Manfaat pembelajaran bentuk-bentuk pelanggaran hukum. Kita jadi mengetahui seluruh tata hidup bernegara dan bermasyarakat di Indonesia, mengetahui kerangka hukum positif di Indonesia terkait tentang perbuatan-perbuatan mana sih yang melanggar hukum, ya, serta ingin mengetahui kedudukan, hak dan kewajiban hukum dalam masyarakat. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, bisa. Jika kita tadi membahas tentang bentuk pelanggaran hukum, ya, minggu depan kita akan membahas tentang sanksi-sanksi terhadap pelanggaran hukum, ya. Masih semangat? Semangat, Bu. Oke. NKRI? Harga mati. Belum kumpul nih. NKRI? Harga mati. Harga mati. Belum, masih 50%. NKRI? Harga mati. Harga mati. Harga mati. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kalian dan kehidupan kalian ya. Ibu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.